Dahulu kala, di desa terpencil, tinggallah seorang ibu dan anaknya yang bernama Jaka Tarub. Ibu Jaka Tarub sudah sangat tua dan sudah sangat lemah. Jaka Tarub sudah ditinggal ayahnya sejak ia masih kecil. Satu hari, mereka sedang bertani di sawah. Iya, Bu. Nak, ada yang ibu ingin katakan padamu. Ibu lihat kamu sudah dewasa, sudah pantas untuk meminang gadis. Lekaslah menikah, ibu ingin menimang cucu sebelum pergi. Tapi aku belum mau menikah, Bu. Tapi jika ibu sudah tiada nanti, siapa yang akan mengurus? Jangan bicara ada yang berbeda dari Ibu hari ini. Keesokan harinya, Ibu Jaka Tarub jatuh sakit dan ia tidak bisa pergi bekerja bersama Jaka Tarub. Tetapi ia masih menyiapkan peralatan untuk Jaka Tarub pergi untuk bekerja. Dia menyiapkan bekal dan minum untuk Jaka Tarub. Melihat ibunya yang sedang sakit, Jaka Tarub tidak tega meninggalkan ibunya sendirian di rumah. Namun, Ibu Jaka Tarub berhasil meyakinkan Jaka Tarub untuk tidak khawatir kepadanya. Jaka pun menuju sawahnya untuk bertani. Walaupun dia hanya pergi sendiri, tetapi ia tetap semangat demi ibunya yang sedang lemah di rumah. Ketika ia sedang bekerja di sawah, ia tiba-tiba cemas kepada ibunya. Akhirnya, Jaka memutuskan untuk pulang cepat. Ibu, aku pulang. Sunyi sekali. Ibu. Tolong. Hari ini begitu cerah. Matahari membangunkanku dari mimpiku. Rasanya tadi aku bermimpi, pori-poriku seperti tertusuk air, rasanya sejuk sekali. Hah? Tertusuk bagaimana? Kamu jangan aneh deh kalau ngomong yang bener aja. Adikku, ada apa? Harum sekali kamu pagi ini. Hehehe, iya kak. Bumi untuk mandi di danau. Wah, itu ide yang bagus. Kebetulan kita juga sudah lama tidak ke Mayapada sejak musim dingin itu. Ya sudah, kak. Nanti akan kubicarakan dulu ya sama Kak Ayu. Bau, kalian jorok deh, kok belum mandi sih? Entar ibu marah loh kalau kita pergi tapi badan masih bau. Emangnya kita Akan ke Mayapada, kita akan mandi di danau. Itu ide yang bagus, pasti sangat menyenangkan. Kakak, adik bidadari ingin ke bumi, mereka ingin mandi di danau. Iya, tunggu sebentar. Kakak minta izin dulu dong sama ayahanda. Kalau ayahanda ingin izinin, kita akan pergi hari ini. Ayo kak, kita pergi ke bumi. Kami rindu ingin mandi di danau. Ayo kak, kita pergi sekarang. Ketujuh bidadari pun meminta izin kepada raja dan ratu untuk mandi di bumi. Baiklah anak-anak, aku mengizinkan kalian untuk turun ke bumi, tapi dengan satu syarat. Kalian harus pulang ke kayangan saat trompet kayangan telah berbunyi. Iya, ya, udah. Kami sudah mengerti. Hati-hatilah kak. Iya, ibunda. Akhirnya ketujuh bidadari pun turun dari kayangan untuk mandi di bumi. Mereka meletakkan selendang mereka di atas batu karang. Suatu ketika, Jaka Tarub sedang di hutan. Ia tanpa sengaja mendengar sayup-sayup suara wanita yang sedang bercanda. Jaka Tarub pun mencuri selendang berwarna merah milik salah satu bidadari. Dia berharap bahwa salah satu bidadari itu adalah jodohnya. Trompet kerajaan telah berbunyi, pertanda ketujuh bidadari harus segera kembali ke kayangan sebelum matahari terbenam. Semua bidadari mengambil selendangnya masing-masing, tetapi selendang Nawang Wulan tidak ditemukan. Tapi selendang merahku hilang, aku tidak bisa kembali ke kayangan tanpa selendang itu. Mendengar hal itu, keenam bidadari bersama Nawang Wulan mencari selendang Nawang Wulan, tetapi tidak kunjung ditemukan. Selendang adik Nawang ada di samping selendangku. Aku sudah mencari selendang adik Nawang dan tidak kunjung ditemukan. Ya, aku juga sudah mencarinya. Bagaimana ini kakak? Kita tidak bisa terus berada di sini. Saatnya kita pulang ke kayangan. Maafkan kami adik Nawang. Tapi kak, bagaimana dengan aku di sini?
Mungkin sudah takdir adik untuk tinggal di sini. Keenam bidadari pun kembali ke kayangan dan meninggalkan Nawang Wulan sendirian. Melihat salah satu bidadari terlihat sedih dan tertinggal, Jakatarup keluar dari persembunyiannya dan menghampirinya. Kau sendirian di sini, gadis cantik. Selendang merahku hilang, aku tidak bisa kembali ke kayangan tanpa selendang itu. Jadi kau seorang bidadari. Takut begitu, aku tak akan melukaimu, bidadari cantik. Daripada tinggal di hutan sendirian, bagaimana jika kau ikut ke rumahku? Benarkah? Ya, tentu. Baiklah kalau begitu, terima kasih. Siapakah namamu, bidadari cantik? Namaku Nawang Wulan. Nama yang bagus, aku Jakatarup. Ayo ikuti aku. Dengan senangnya, Nawang Wulan mengikuti Jakatarup menuju rumah Jakatarup. Ia menerima ajakan Jakatarup karena tidak tahu harus berbuat apa lagi. Sementara di kayangan, kakak Nawang Wulan merasa takut untuk menghadapi ayah mereka. Mereka takut ayah dan ibu mereka akan marah karena mereka pulang ke kayangan tanpa Nawang Wulan. Mana adik kalian Nawang Wulan? Maafkan kami ayahanda, ibunda, Nawang Wulan tidak bisa kembali ke kayangan karena selendangnya hilang. Iya Bu, selendang adik Nawang Wulan tak kunjung kami temukan meskipun sudah kami cari. Ayah anda sangat kecewa pada kalian. Maafkan kami ayahanda. Waktu pun terus berlalu. Jakatarup dan Nawang Wulan pun saling jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah. Tetapi ada yang tidak suka dengan pernikahan mereka, yaitu Laras dan Arya. Laras sudah lama menginginkan Jakatarup dan Arya menginginkan Nawang Wulan. Mereka selalu ingin menghancurkan pernikahan mereka, tetapi selalu gagal. Pernikahan Nawang Wulan dan Jakatarup sangatlah bahagia. Mereka dikaruniai satu anak yang bernama Jakatengah. Rumah tangga mereka sangatlah bahagia. Jaka adalah seorang pekerja keras, sedangkan Nawang Wulan adalah seorang yang pembersih dan juga rajin. Ia selalu berberes-beres dan melakukan pekerjaan rumah lainnya. Namun, pada saat Nawang Wulan sedang asik membersihkan tempat tumpukan padi milik si Jaka, alangkah terkejutnya Nawang Wulan ketika ia melihat selendang merah bidadarinya berada di antara tumpukan padi. Ini kan selendang bidadariku yang selama ini aku cari. Sungguh aku tidak percaya, ternyata Jakataruplah yang menyembunyikan selendangku selama ini. Sore hari pun tiba. Jakatarup pulang dari sawah dan tidak sabar berjumpa dengan istrinya. Akan tetapi, Nawang Wulan sudah terlanjur kecewa dengan kebohongan yang dilakukan oleh Jaka. Jadi selama ini kaulah yang menyembunyikan selendang merahku, Jaka. Maafkan aku, istriku. Tapi karena itu aku tidak bisa kembali lagi ke kayangan. Aku bisa jelaskan. Tapi maafkan aku harus meninggalkan kalian untuk kembali ke kayangan. Maafkan ibu, nak. Ibu harus kembali. Di sini bukan tempat ibu. Selamat tinggal, istriku. Ibu, jangan tinggalkan tengah, Bu. Akhirnya, Nawang Wulan pun memilih meninggalkan keluarga kecilnya dan kembali ke kayangan. Barudak. Wow. Ya ampun, Neng. Ada yang ingin ibu katakan? Enggak lebih enak. Mikir apa, Lara? Kan juga itu. Masalah dong. Ini kan baju gila. Modus ya. Tidak. Oi Aldo kata bilang ya. Ibu. Kena karma atau Saras.